Thank you untuk Praise and Worship, tim Praise and Worship silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali sepanjang hari ini saya akan menyampaikan khotbah mengenai hikmat Yusuf. Ya, kita rindu setiap jemaat diperlengkapi dari berbagai sisi, dan di bulan ini kita rindu setiap jemaat menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan dari hikmat Tuhan, dan sehingga apa yang Anda putuskan, apa yang Anda rencanakan itu menjadi bagian yang berhasil di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap Anda di ibadah yang siang ini ada satu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya berdoa bagi Anda untuk setiap kita menjadi orang-orang yang berkenan. Bagian yang ibadah yang jam 1 siang ini, subtemanya adalah orang kedua yang berkenan. Katakan orang kedua. Katakan sekali lagi, orang kedua. Iya, nah Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus kepada topik ini. Karena saya tahu ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Ya, mari buka bersama dengan saya di Kejadian 41 ayat 39. Kejadian 41 ayat 39 sampai 45. Tadi ibadah yang pertama saya menyampaikan tentang the crisis solver. Yusuf adalah orang yang hidup di masa krisis, tapi dia tidak menjadi pribadi yang krisis, tapi justru menjadi seorang yang memberikan jawaban di masa krisis, orang yang memberikan solusi di masa krisis. Ibadah yang kedua saya bicara tentang menang di masa kelimpahan dan di masa kelaparan. Tapi ibadah siang ini saya rindu membagikan mengenai orang kedua yang berkenan. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan bersuruhlah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ibadah yang siang ini, saya rindu setiap kita mau belajar sesuatu dari seorang yang bernama Yusuf ini. Bagaimana Yusuf ketika di satu hari, dia gak pernah duga hari itu. Tiba-tiba Yusuf di penjara, dia melakukan semua aktivitas rutinnya. Dia lakukan yang terbaik, tiba-tiba dia dapat panggilan yang gak pernah dia duga. Yusuf itu dipanggil oleh Firaun, Anda tahu ceritanya, betul ya? Lalu dipanggil oleh Firaun dan dia tiba-tiba berhadapan dengan sang penguasa Mesir. Dan saat itu adalah Mesir adalah negara adikuasa di masa itu. Ya, bahkan kalau nanti Anda baca bahwa seluruh dunia itu diberi makan oleh Mesir. Seluruh dunia. Jadi waktu itu semua mata tertuju kepada Mesir. Tiba-tiba Yusuf bertemu dengan Firaun dan kemudian diminta mengartikan mimpi. Dan apa yang diartikan oleh Firaun ini, oleh Yusuf tentang mimpi Firaun ini, ketika diartikannya dan tidak hanya mengartikannya, tetapi Yusuf memberikan solusi, Yusuf memberikan usul dan strategi. Kalau nanti Anda baca di ayat sebelumnya, dia memberikan usulan dan memberikan strategi kepada Firaun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Detik itu ketika Yusuf bertemu dengan Firaun dan memberikan idenya,
Firaun berdecak kagum dan berkata, mungkinkah kita menemukan orang yang sedemikian penuh dengan roh Allah? Firaun gak kenal Allah orang Israel. Tapi Firaun melihat kebrilianan yang ada di hidupnya Yusuf. Membuat dia bisa melihat Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Yusuf mengalami sebuah promosi. Tiba-tiba mengalami promosi seketika dan diangkat menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Dikatakan bahkan di seluruh tanah Mesir ini, ayat yang ke-44, aku Firaun, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Artinya Yusuf menerima sebuah kuasa dan otoritas untuk seluruh Mesir. Bahkan tidak ada satupun yang tidak melewati Yusuf. Segala sesuatunya ini melewati Yusuf. Melewati keputusannya, melewati otoritasnya. Dan Yusuf sedemikian powerful di saat itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia tiba-tiba dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yusuf mengalami hal ini, Anda memperhatikan enggak ada sebuah pola yang sama. Ketika Yusuf itu ada di Mesir, Firaun berkata, aku Firaun, tetapi segala sesuatu itu ada di kontrolmu. Tetap aku pemimpinnya. Orang nomor 1, Firaun. Orang nomor 2 di Mesir, siapa? Yusuf. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf ini menjadi orang kedua di Mesir. Ternyata kalau Anda flashback, lihat perjalanan sebelumnya. 13 tahun, selama 13 tahun. Yusuf ini juga mengalami situasi yang sama. Dia adalah bukan orang yang pertama. Tapi dia ini orang yang kedua. Tapi fungsinya seperti orang pertama. Anda nangkep maksud saya? Yusuf itu posisinya sebagai orang kedua di Mesir. Kalau Anda baca tadi, dia menerima semua kekuasaan. Dia tiba-tiba mendapatkan cincin meterai Firaun. Itu semua pemimpin-pemimpin, semua petinggi-petinggi di Mesir terkaget-kaget. Karena demikian percaya Firaun ini melepaskan cincin meterai. Ini tuh seperti kartu tanpa batas itu Bapak Ibu Saudara. Kartu platinum, digesek kemanapun, itu selalu ada isinya. Selalu ada otoritasnya. Demikian rupa Yusuf dipercayakan hal ini. Sedemikian percaya. Semua otoritas ada di tangannya. Tidak hanya itu. Lalu Yusuf diberikan pakaian lenan halus. Dikenakan kalung emas. Diberikan kendaraan kedua yang ada di Mesir. Kendaraan pertama milik Firaun. Kendaraan kedua yang terbaik dipakai oleh Yusuf. Tidak berhenti sampai di sana, Yusuf mendapat nama seorang Mesir. Dan kemudian Yusuf memperoleh seorang istri dari kalangan orang-orang yang berkelas. Tiba-tiba segala sesuatunya berubah di hidup Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba pagi itu, hari itu entah kenapa. Mungkin waktu pagi Yusuf berdoa, pagi itu dia gak tahu apa yang akan dia alami, tapi dia tetap berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan balik kehidupannya, dia masuk menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Orang kedua di Mesir. Dan segala kuasa ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini, kita rindu setiap kita ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Betul? Firman Tuhan ajarkan itu. Bukan berarti menjadi kepala itu harus selalu menjadi orang yang pertama. Kalau hari ini ada di tanganmu, kita mungkin belum menjadi orang yang pertama. Tapi ketika Anda di posisi kedua, Anda melakukan fungsi Anda seperti orang yang pertama. Tuhan bisa lihat itu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita hendak kudeta. Tapi kita ini mempunyai fungsi yang melebihi posisi kita. Kita melakukan bagian kita dengan setia. Yusuf adalah orang kedua. Dan dia bukan pertama kali jadi orang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Anda lihat di masa dia di rumah Potifar. Segala sesuatu awal mula dia hanya dipercayakan rumah. Lama-kelamaan melihat kualitas kerja Yusuf. Yusuf itu sekali diberitahu dia langsung kerjakan dengan beres. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang miss.
dia perfect, dia lakukan semuanya dengan yang terbaik. Sehingga akhirnya Potifar berkata, saya percayakan segala sesuatu di rumah ini. Aku percayakan segala sesuatu, artinya Yusuf itu jadi asistennya Bapak Ibu Saudara. Jadi asisten pribadinya, semua dipercayakan. Semua pengaturan rumah, semua pembelian, semua pengaturan pemasukan pengeluaran diatur oleh Yusuf. Anda bisa lihat Yusuf menjadi orang yang kedua, orang yang dipercaya di rumah Potifar. Tapi sekali lagi, Yusuf perjalanannya bukan semakin indah, tapi dia turun semakin bawah ketika dia masuk ke penjara. Anda tahu ceritanya ya, dia difitnah padahal dia gak melakukan sebuah kesalahan. Tapi pada saat itu Yusuf mendapat perkenanan dari kepala penjara. Awal mula dia sebagai seorang, sama seperti yang lain, dia seorang tahanan. Tapi kepala penjara lihat ada yang beda dengan satu anak muda ini. Ada yang berbeda, dia beda dari tahanan-tahanan yang lain. Dia melakukan tugasnya, dia melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Dia mudah untuk dituntun, dia memiliki banyak ide-ide. Dan akhirnya singkat cerita, Yusuf dipercaya untuk menghandle seluruh penjara. Anda bayangkan, dia seorang tahanan. Tapi dia dipercaya menjadi orang kedua di tahanan itu. Kembali lagi Yusuf jadi orang kedua. Dia itu selalu posisinya di situ Bapak Ibu Saudara. Di penjara pun, Anda bayangkan di penjara di masa itu kriminal kelas kakap semua kumpul di sana Bapak Ibu Saudara. Mudah terjadi perkelahian, mudah terjadi aniaya satu dengan yang lain. Tapi bagaimana Yusuf bisa menghandle segala sesuatunya kalau bukan karena hikmat Tuhan. Yusuf melakukan segala sesuatu, dia diletakkan menjadi seorang pelayan, akhirnya naik menjadi seorang penata layan, dia menjadi manajer di rumah Potifar, menjadi asisten pribadinya. Ketika dia di penjara dia juga melakukan hal yang sama, dia menjadi orang yang kedua di penjara itu dan mengatur segala sesuatunya sampai kepala penjara dikatakan tidak ikut campur apapun. Dan sampai satu titik, ini saatnya Tuhan angkat Yusuf. Dia bukan lagi menjadi orang yang kedua di Potifar atau di penjara, tapi dia orang kedua di pemerintahan Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, apapun posisi Anda hari ini, kita rindu untuk kita tentunya mengalami kemajuan, terobosan, peningkatan, yes. Tapi kalau hari ini apa yang ada di tangan Anda hari ini, mungkin Anda bukan jadi orang yang pertama. Anda mungkin masih orang yang kedua. Tapi kalau Anda menjadi orang yang kedua dengan kualitas seperti Yusuf, kita akan belajar nanti. Maka Tuhan akan melihat bagaimana Anda melakukannya. Di mata Tuhan, sebenarnya orang pertamanya siapa? Bukan Firaun, tapi Yusuf. Di mata Tuhan, Tuhan melihat Yusuf menjadi orang yang tahu bagaimana menjadi orang kedua yang berkenan. Katakan orang kedua yang berkenan. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yusuf ini menjadi pengelola yang handal. Yusuf itu selalu menjadi orang yang mengerjakan segala sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Kalau hari ini ada di tangan kita hari ini, kita menjadi orang-orang yang dipercayakan sesuatu di tangan kita, mari kita kelola dengan handal Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf itu tahu bahwa walaupun ini bukan milik saya, tapi saya inilah pengelolanya, maka Yusuf itu tahu posisi Bapak Ibu Saudara. Seorang pengelola yang handal pertama-tama harus tahu posisinya. Saya ini bukan pemilik, tapi saya pengelola. Orang yang tidak tahu posisinya, itu selalu tidak jelas dalam hidupnya. Selalu penasaran. Kalau Anda tahu posisi Anda pengelola, jadilah pengelola yang handal. Kalau hari ini mungkin Anda dalam kapasitas pemilik, mungkin jadilah pemilik yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mengerjakan dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda di dalam posisi yang, saya hari ini dalam posisi yang dipercaya sebagai seorang pengelola, mari menjadi orang yang clear dengan posisi Anda. Jangan penasaran, jangan hanya habiskan waktu Anda dengan berangan-angan, kapan saya jadi orang yang pertama. Selama ini kok saya dibawa Tuhan terus, gak pernah jadi orang yang pertama. Saya selalu jadi orang yang kedua. Saya selalu menjadi orang yang dipimpin. Saya gak pernah yang paling top level. Gak usah berangan-angan, karena itu hanya menghabiskan waktu Anda.
Lebih baik Anda menghabiskan waktu Anda dengan memikirkan bagaimana saya mengelola yang terbaik. Sehingga apa yang saya lakukan itu betul-betul menjadi maksimal. Yusuf itu, Anda ingat ya, waktu Yusuf bertemu dengan Firaun. Firaun itu bagaimana tahu Yusuf? Itu karena diberitahu oleh juru minuman. Ya, juru minuman ini setelah 2 tahun ditolong oleh Yusuf waktu dia di penjara. Dia tiba-tiba teringat. Ada seorang Ibrani waktu itu di penjara, dia berkata kepada Firaun. Dan ketika saat itu Yusuf akhirnya bertemu dengan Firaun, di tempat itu ada kepala juru minuman. Dan Yusuf gak ngambil kesempatan itu untuk berkata dan menuding, Tuanku Firaun, saya 2 tahun yang lalu itu melakukan jasa kepada kepala juru minuman ini. Tapi kepala juru minuman ini melupakan saya. Yusuf tidak lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang pengelola, dia adalah orang yang tahu bagaimana dia menghandle apa yang ada di tangannya. Kalau dia mau cari kredit, Bapak Ibu Saudara, Anda bayangkan, dalam hidupnya Potifar, dikatakan Tuhan membuat berhasil. Bahkan segala sesuatunya itu diisi oleh karena Yusuf. Di penjara juga sama, nanti kita baca ayatnya. Di penjara juga sama. Di pemerintahan Firaun di Mesir juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang datang kepada Firaun dalam permasalahannya, Firaun berkata, cari Yusuf. Cari Yusuf, ini pengelola yang handal. Bukan cuma handal di masa kelimpahan, tapi sampai Mesir melewati masa kelaparan, itu juga handal. Yusuf menyelesaikan dengan baik sehingga kekayaannya Firaun demikian rupa. Melimpah-limpah. Karena apa? Yusuf tahu posisinya dan tidak cari kredit, tidak cari pengakuan untuk dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang sungguh-sungguh memiliki kualitas sebagai seorang pengelola. Siapakah kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara? Lihat baik-baik. Kalaupun Anda hari ini adalah seorang pemilik, Anda mungkin di top leader, perhatikan baik-baik. Betulkah itu segala sesuatunya milik Anda? Ataukah sebenarnya kita ini cuma pengelola di hadapan Allah, pemilik segala sesuatu? Betul? Karena apapun yang hari ini ada di tanganmu, ketika kita bertemu dengan Tuhan, tidak bisa kita bawa, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita semua ini adalah pengelola-pengelola yang Tuhan mau pakai setiap kita? Kalau kita punya hati demikian, kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, kita tahu posisi kita di pekerjaan kita, di rumah di mana hari ini kita berada, kita menjadi orang yang clear dengan apa yang dipercayakan. Dan kita tidak penasaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Mari lakukan, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengelola hidupnya dengan luar biasa. Perhatikan, ketika Yusuf mau bertemu dengan Firaun, ada satu ayat yang mencatat bahwa ketika Yusuf itu dipanggil oleh Firaun, dikatakan Yusuf itu bercukur dan berganti pakaian. Artinya Yusuf gak tahu apa yang akan dihadapi. Tapi Yusuf adalah seorang yang mampu mengelola dirinya. Dia mempersiapkan dirinya waktu mau bertemu dengan Firaun. Mungkin waktu itu karena dia adalah orang Ibrani. Waktu itu kebanyakan budayanya adalah berjenggot, Bapak Ibu Saudara ya. Berjanggut, budayanya demikian. Tapi di Mesir budayanya tidak demikian. Karena itu Yusuf bercukur. Dan kemudian dia mengganti pakaian. Artinya Yusuf ini tahu bagaimana mengelola hidupnya, mengelola pribadinya. Dia nggak tahu apa yang ada di depan. Yang dia fokus adalah aku kelola. Aku mengelola hidupku yang terbaik setiap hari tanpa disadari apa yang dia lakukan itu. Ternyata menjadi jalan persiapan untuk dia bertemu dengan Raja. Firaun, sang penguasa dunia. Gak ada yang tahu. Dimulai dari apa? Seorang pengelola yang handal, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, bagaimana menjadi orang kedua yang berkenan? Bagian yang kedua adalah dapat dipercaya. Ini bagian yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan Yusuf sebagai orang kedua, selalu ada area ujian. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf menjadi orang kedua, di rumah Potifar, apa ujiannya? Istri Potifar. Yusuf berkata, segala sesuatu ada di dalam tangan dia. Tapi istri Potifar itu bukan bagian Yusuf. Dia tahu di area itu dia bisa dipercaya, Bapak Ibu Saudara.
Dia tahu, dia jaga hidupnya. Bukan hal yang mudah karena perempuan ini mengejar Yusuf dari hari ke hari, dikatakan demikian. Tapi Yusuf akhirnya lari karena dia sudah tidak tahu lagi bagaimana menghindari perempuan ini. Akhirnya dia lari. Tapi Yusuf melewati masa ujian, masa integritasnya. Yusuf menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Lalu apa yang berikutnya? Di penjara. Ujiannya belum selesai. Orang-orang kedua itu ada masa-masa area yang Tuhan izinkan untuk diuji. Di penjara Yusuf tetap tidak gagal, dia lakukan yang terbaik. Tapi ketika di penjara dia menolong seseorang, kepala juru minuman. Pertama kalinya Yusuf itu menceritakan isi hatinya di ayat itu Bapak Saudara. Kalau Anda, nanti kalau kamu sudah bertemu dengan Firaun, ingatlah akan aku, tunjukkan kasihmu kepadaku, berterima kasihlah. Karena aku sebenarnya tidak ada salah sehingga aku sampai ada di liang ini, di penjara ini. Baru kali itu Yusuf berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Dia juga manusia biasa. Bukan orang yang kebal di penjara ketawa-ketawa. Semua di penjara menderita Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf tahu bagaimana dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan sekalipun ujiannya apa Bapak Ibu Saudara? Dia dilupakan. 2 tahun dia bergumul dalam area ini. Kok gak ingat ya? Waktu saya menerjemahkan mimpi dari kepala juru minuman ini. Dan akhirnya dia bertemu dengan Firaun, tidak digantung. Kok gak ingat ya? Dan Yusuf memenangkan ujian ini Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga. Di istana Firaun, apa ujiannya Bapak Ibu Saudara? Di istana Firaun dikatakan demikian. Ayat 40 ya. Kejadian pasal 1 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi ujian Yusuf di istana Firaun adalah tahta. Ujian Yusuf di sana adalah engkau aku percayakan segala sesuatu. Tapi jangan sentuh tahta ini ya. Ini adalah bagian Firaun. Ini bagian orang pertama. Tetap ada batasan. Tetap ada batasan bagi orang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yusuf melewati itu semua. Bahkan nanti kalau Anda baca di Kejadian 47, ketika semua orang Mesir, semua orang Kanaan itu membawa uangnya datang kepada Yusuf untuk membeli gandum, dikatakan seluruh uangnya, semua uang dari seluruh orang Mesir sampai tidak ada uang lagi. Karena semua uang itu sudah sampai kepada Yusuf. Dari Mesir, dari Kanaan, semua orang datang untuk membeli gandum. Dikatakan, semua uang ini dibawa ke istana Firaun. Berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Yusuf itu tetap jaga integritasnya. Dia menjadi orang yang bisa dipercaya walaupun uang di sekitarnya bergelimangan. Dan itu juga karena usaha dan kerja kerasnya. Harusnya kita tiba-tiba bisa merasa ini kan harusnya untuk saya. Saya yang layak terima. Makanya kenapa Yusuf itu dipercayakan demikian rupa. Karena Yusuf menang di area ini. Ketika dia tahu saya sebagai orang kedua enggak apa-apa. Saya ngucap syukur. Tapi saya lakukan yang terbaik. Seakan-akan orang fungsi saya ini melampaui orang yang pertama. Bukan spirit kudeta. Tapi dia melakukan yang terbaik. Anda nangkap maksud saya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya Bapak Ibu Saudara? Hari ini apa yang ada di tangan Anda? Apakah yang di tangan Anda talenta Anda? Apakah yang di tangan Anda hari ini potensi yang ada di tanganmu? Apakah yang ada di tanganmu sebuah pekerjaan, sebuah ide bisnis, sebuah keahlian? Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mengelola ini? Mari kita kelola sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya dan menangkan setiap ujiannya Bapak Ibu Saudara. Karena kita rindu setiap kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bagian yang ketiga. Bagaimana menjadi orang kedua yang berkenan. Bagian yang ketiga. Poin yang ketiga ini kedengarannya kurang enak Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya mau setiap kita belajar. Bagian yang ketiga adalah berinvestasi untuk kesuksesan orang lain. Apa? Kenapa kita harus berinvestasi tapi orang lain yang menuai sukses? Kalau Anda tahu rahasia ini, Yusuf itu dia melakukan yang terbaik Bapak Saudara. Anda lihat ya Kejadian 39 kita buka.
Kejadian 39 ayat 5 dan 6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Ini di rumah Potifar. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bagaimana menjadi orang kedua yang berkenan? Kalau hari ini Anda di masa Anda harus mengerjakan sesuatu, berinvestasilah untuk kesuksesan orang lain. Sepertinya kok kita melakukan sesuatu, bekerja keras, tapi kok untuk orang lain. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lakukan bagian Anda, pada dasarnya Anda sedang melakukan sesuatu itu untuk diri Anda. Dan ujung-ujungnya bukan untuk diri kita. Karena semua pemakaian Tuhan untuk diri kita, itu selalu ujungnya bagi orang lain, bagi dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yusuf melakukan itu sampai berakhir di istana Firaun. Dia juga melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun yang Yusuf ambil untuk dirinya. Dia betul-betul melakukan, mengelola segala sesuatunya. Betul-betul untuk kemakmuran Firaun, Bapak Ibu Saudara. Ini betul-betul orang kedua. Saya melihat hal ini seakan-akan seperti Tuhan tuh bicara kepada setiap kita hari ini. Kalau hari ini kita di hadapan Tuhan, kita menjadi seorang orang yang hari ini mengabdi kepada Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan. Maka apa yang kita lakukan hari ini, kita lakukan untuk Tuhan, betul? Lakukan apa yang kita lakukan hari ini, semua yang kita lakukan di pekerjaan kita, bukankah kita melakukannya untuk Tuhan? Apa yang kita lakukan hari ini di rumah tangga kita, di keluarga kita, di masa depan kita lakukan ujung-ujungnya kan untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Tapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan gak pernah lupa berperkara dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan Yusuf ini dicatat sebagai orang kedua. Tapi dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Dari tiga hal tadi, bagaimana menjadi orang kedua yang berkenan adalah pengelola yang handal. Yang kedua dapat dipercaya. Yang ketiga berinvestasi atas kesuksesan orang lain. Yang pada dasarnya itu juga akan berperkara dalam hidup Anda. Tapi apa yang membuat Yusuf ini terus menjadi orang yang berkenan? Anda lihat Kejadian 41 ayat 14. Lompat ya, ayat 15 saja. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Perhatikan ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lanjut Bapak Ibu Saudara ya, ayat yang ke-50. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bagian yang terakhir kita buka Kejadian 45. Kejadian 45 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Dari pertama kali Yusuf bertemu dengan Firaun, Yusuf langsung berkata, bukan aku, Tuanku Firaun, tapi Allah. Inilah yang membuat mata Tuhan itu tertuju kepada Yusuf. Sampai Yusuf diangkat sedemikian tinggi, sampai memberi makan seluruh bumi. Bukan aku Tuhan, tapi Allah. Yusuf begitu melekat kepada Allah. Dia tahu bahwa bagaimana dia bisa menjadi orang kedua yang berkenan. Karena pertama-tama Yusuf tahu bahwa di hadapan Tuhan kita semua ini hanyalah pengelola. Semua sumbernya adalah Allah. Betul? Semua kemampuan, semua keahlian, semua talenta, semua hikmat. Itu cuma sumbernya Allah, bukan dari dirinya. Inilah yang membuat Yusuf ini sangat berkenan. Ketika Yusuf punya anak, Anda perhatikan tadi. Dia memberi nama anaknya. Namanya anak pertama Manasye, anak kedua Efraim. Arti nama anaknya dikatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dia selalu membawa Tuhan di dalam setiap bagian hidupnya. Dia tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Bukan karena Yusuf. Bukan karena dirinya. Bukan karena hikmat di dalam dirinya. Bukan karena kecemerlangan bagaimana cara dia berpikir. Ini sangat brilian Yusuf. Tapi dia tahu sumbernya adalah Tuhan. Sampai anak yang kedua dikatakan dia juga membawa Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dia terus membawa Allah di dalam hidupnya. Dia tidak bisa pisahkan dirinya dengan Tuhan. Karena dia tahu kalau tanpa Tuhan aku hampa, aku gak bisa apa-apa. Sampai terakhir ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dikatakan. Dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dia kembali membawa Allah. Ketika dia di masa tertinggi, semua saudaranya sujud menyembah. Orang kedua ini betul-betul berkenan. Karena dia selalu berkata semuanya karena Tuhan. Karena Allah yang menyuruh, bukan karena saya. Oh, orang yang demikian Bapak Ibu Saudara, saya percaya hikmat Allah Tuhan percayakan di hidupnya. Saya berdoa setiap Anda di tempat ini, kita semua harus tahu bagian yang terakhir ini. Bahwa kita harus menjadi orang yang tahu sumber segala sesuatunya adalah Tuhan, bukan dari kita. Karena itu kita harus mendekat, kita harus melekat sama Tuhan. Sumber dari segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri, sama-sama kita hampiri Tuhan. Tuhan bawa setiap kami umat-Mu, kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun posisi kami. Kalaupun kami hari ini menjadi orang yang kedua, maka kami mau menjadi pengelola yang handal. Kami mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan kami menjadi orang yang rindu berinvestasi. Bahkan demi kesuksesan orang lain. Karena kami tahu ujungnya adalah Tuhan sedang berperkara dalam hidup kami. Dan jadikan setiap kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan. Karena di dalam semua kepercayaan, di dalam semua keberhasilan, di dalam semua kesuksesan, kami tahu itu semua karena Tuhan, bukan karena kami. Tuhan berbicara atas setiap hidup kami satu persatu ya Tuhan. Kami terbuka untuk firman-Mu. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian ini. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau
siang hari ini, mari sama-sama kita belajar praktekkan firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Semakin menjadi pelaku firman. Saya rindu setiap Anda di tempat ini, kalau Anda adalah seorang pemimpin, mungkin Anda adalah seorang top leader dimanapun Anda dipercayakan. Mari Anda berdoa bagi orang-orang yang di bawah Anda, Bapak Ibu Saudara. Mari doakan setiap mereka, Tuhan minta pimpinan, Tuhan bukakan jalan untuk keselamatan bisa diberitakan. Mari kita berdoa bagi setiap mereka. Dan di saat ini saya juga rindu bagi Anda yang hari ini di posisi yang dipimpin. Mungkin kita adalah orang-orang, bukan orang yang pertama. Orang-orang yang posisinya dipimpin orang kedua. Mari kita berdoa buat orang yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita di dalam segala situasinya. Mari kita lepaskan berkat. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan membawa orang-orang yang memimpin kita hari ini. Orang-orang yang hari ini ada di atas Anda. Mari kita doakan setiap mereka. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang diperbarui di hati kita. Karena firman Tuhan itu membesarkan iman kita. Membawa kita semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang kedua yang terus berkenan sama Tuhan. Nanti waktu kita berdoa sama-sama, mari Anda bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Nanti waktu kita berdoa bersama-sama, saya percaya Tuhan akan berkarya dalam hidup Anda. Mari sama-sama kita berdoa. Shikara mana takara lama ya lama. Shikara lama nama ya lama. Mari doakan setiap orang yang Anda pimpin. Mari doakan, lepaskan berkat. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan berkarya dalam hidup orang yang Anda pimpin. Dan Anda yang dipimpin hari ini, Anda menjadi orang-orang yang berdoa bagi pemimpin Anda. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai. Dan apa yang hari ini yang ada dipercayakan di tanganmu hari ini, engkau kerjakan yang terbaik. Mari sama-sama berdoa. Shikara lama natakara lama ya lama. Syarabara bara bayara lama ya lama. Syakara lama. Kami memberkati orang-orang yang kami pimpin. Kami memberkati setiap hidup mereka ya Tuhan. Bawa setiap mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran. Dan mereka menjadi orang-orang yang terbaik untuk melakukan apa yang dipercayakan. Kami berdoa untuk orang-orang yang memimpin kami. Tuhan mengurapi, Tuhan memampukan, Tuhan menyertai. Tuhan pakai setiap mereka ya Tuhan. Tuhan jagai hidup mereka. Kami melepaskan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara lama syana mana ya lama. Shikara la baira. Shakara la baira. Shara bara. Shara bara. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, satu persatu temui setiap kami menjadi orang yang selalu melekat kepada Allah. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, segala sesuatu yang keluar dari hidup kami, apa yang ada di hidup kami, semuanya berasal dari Tuhan. Ajari kami menjadi seorang pengelola sejati. Ajari kami menjadi seorang yang melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karena segala sumbernya adalah Engkau, bukan kami. Tuhan, ampuni kalau ada di antara kami yang mencari kredit, yang mencuri kemuliaan. Tuhan, ampuni. Tuhan, kami mau katakan, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami tahu itu adalah bagian-Mu, bagian kami adalah hamba di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang harus mengelola dan bisa dipercaya. Kami berdoa Tuhan, bekerjalah atas setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dapati setiap kami menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi pengelola-pengelola orang kedua yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati ya Tuhan, jamah setiap keluarga, berkati setiap hubungan, berkati setiap pekerjaan, Tuhan berkati setiap ide bisnis, Tuhan berkati semua pengelolaan, Tuhan tambahkan talenta, hikmat, Tuhan mampukan pengurapan yang baru turun atas setiap umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan inovasi-inovasi yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah segala yang terbaik itu datangnya dari rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turunlah atas setiap umat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap umat-Mu terus dipakai untuk memuliakan kerajaan sorga.
Makasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.